Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sejahtera, dan berbudaya. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG guru tertentu tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Oktarina Putri Wikatiningrum, mahasiswi PPG guru tertentu tahap 2 periode 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Muria Kudus dengan nomor induk mahasiswa 20253000207. Pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 13 September tahun 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja di SD Negeri Mandisari. Praktik pembelajaran kali ini saya laksanakan pada kelas 5 dengan mata pelajaran Pendidikan Pancasila, materi ide pokok dan ide pendukung dalam teks. Berikut ini ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Luar biasa. Allahu Akbar. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Siapa yang akan memimpin berdoa? Ya, Mas Alfian, silakan dipimpin berdoa. Di tempat duduk siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Cewek selalu benar. Baik, Bu. Anak-anak sudah melihat video animasi tersebut? Sudah paham? Apa pesan moral yang bisa diambil dari video animasi tersebut? Yang pertama, apa Tasya? Harus datang ke sekolah tepat waktu. Yang pertama harus datang ke sekolah tepat waktu. Kemudian apa lagi? Yang Ranu apa? Tidak boleh tidur larut malam. Tidak boleh tidur larut malam. Ada lagi? Apa? Tidak boleh bangun kesiangan. Dan yang terakhir apa? Gunakan waktumu sebaik mungkin, ya. Kalau sudah malam tidak boleh bermain game. Waktunya tidur, ya tidur. Baik anak-anak, sekarang ibu akan memasuki pembelajaran yaitu tentang materi norma dalam kehidupanku. Perhatikan ya. Nah, yang pertama, norma dalam kehidupanku. Apa itu pengertian norma? Norma dapat diartikan sebagai aturan atau peraturan patokan yang berlaku pada masyarakat tertentu. Norma juga mengatur tingkah laku manusia. Jika seseorang melanggar norma, orang tersebut akan mendapatkan sanksi. Dengan adanya norma dapat mengatur kehidupan manusia menjadi tertib, teratur, dan disiplin. Kemudian norma berdasarkan sifatnya ada dua, yaitu norma formal dan norma non-formal. Ayo kita bahas yang norma non-formal. Norma non-formal merupakan bentuk norma yang tidak tertulis. Norma ini bersifat tidak resmi dan tidak memaksa masyarakat untuk menjalankan aturan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu norma formal. Norma formal merupakan aturan yang dirumuskan oleh pihak yang berwenang untuk dijalankan oleh masyarakat. Pihak berwenang yang dimaksud ialah pemerintah maupun lembaga masyarakat. Nah, ini jenis-jenis norma ada berapa di situ? Ada 4. Yang pertama norma agama, yang kedua norma kesusilaan, yang ketiga norma kesopanan, yang keempat norma hukum. Yang pertama norma agama. Norma agama adalah bentuk aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Tujuan dari norma agama itu sendiri adalah untuk menyempurnakan manusia untuk menjadi lebih baik dan menjauhi hal yang buruk. Kemudian fungsi dari norma agama ada 6. Yang pertama yaitu fungsi edukatif, yang kedua fungsi penyelamat, dan yang ketiga fungsi perdamaian, yang keempat fungsi pembaruan, yang kelima fungsi memupuk solidaritas, dan yang keenam fungsi kontrol sosial. Perdata. Ayo kita ulas anak-anak, tadi norma ada berapa? 4. Norma ada 4 norma. Yang pertama norma apa tadi? Agama. Norma agama. Yang kedua Norma kesusilaan. norma kesusilaan.
depan dan mengambil kartu soal di dalam ini. Nanti kartu soalnya dibacakan, kemudian soal itu termasuk dalam norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, ataupun norma hukum. Ayo, siapa yang ingin maju mengambil kartu soal itu? Ayo, Mas Fahri, maju untuk mengambil kartu soalnya. Norma yang sumber aturannya berasal dari hati nurani manusia itu sendiri adalah norma Apa? Ya, norma apa? Norma agama. Beri tepuk tangan untuk Mas Fahri. Karena tadi sudah ada beberapa teman kalian yang maju ke depan mempraktikkan pembelajaran hari ini menggunakan media pembelajaran panorama, papan norma. Nah, kemudian di sini Ibu akan membagi beberapa kelompok. Ya. Kelompok satu Mbak Adel, Mbak Aira, Mas Bayu, Mbak Ranum. Kelompok 2 Mas Agam, Mas Alfian, Mbak Taskia, Mbak Sekar, dan Mbak Okta. Kelompok 3 sini ada Mas Fahri, Mas Haikal, Mbak Hasna, dan Mbak Isa. Dan yang terakhir yaitu kelompok 4 ada Mbak Fiona, Mbak Akila, Mas Alvaro, dan Mbak Nadi. Berarti di sini ada 4 kelompok. Nah, sebelum Ibu menjelaskan bagaimana untuk mengerjakan kelompoknya, kita akan senam aram sam-sam dulu. Masih semangat, kita sudah melaksanakan senam aram sam-sam. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan untuk kelompoknya, bekerja kelompoknya. Nah, di sini tugasnya yaitu nanti ada 4 peta konsep dalam norma kehidupan. Nanti dibuat peta konsep. Yang pertama ada poster, yang kedua ada mind mapping, yang ketiga ada pernyataan nyata, dan yang terakhir ada bermain peran. Nah, Ibu bagi ya. Kelompok 1, kelompok 2. Ya, boleh sama cari di buku kalian. Ya, bukunya coba. Materinya boleh sama cari di buku kalian. Oh ya, kali ini ada spidol. Oke, satu kelompok dapat 1 spidolnya untuk mengerjakan. Karena perhatikan, ini kerja kelompok harus semuanya bekerja. Oke, semuanya bekerja. Dicari di bukunya. Enggak, ayo. Kelompok 1 membuat apa? Oh, pernyataan nyata. Kelompok 2 membuat apa? Jadinya bermain peran. Kelompok 3 membuat apa? poster Poster. Kelompok 4 peta konsep. peta konsep. Kelompok 1 bisa. Kelompok 2 bisa. Kelompok 3 Bisa. 4. Bisa. Nah,
selalu bukan sakti bangunkan negeri. Berbeda itu biasa, bersatu itu luar biasa. Toleransi itu tidak. Hormat keyakinan bersama. Jaga persatuan. Tebar kasih sayang. Indahnya hidup bersama. Ya, kita tempel dulu untuk hasilnya dari kelompok 3. Kita beri tepuk salut dulu untuk kelompok 3. Tepuk salut. Salut. Salut, salut, salut. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan untuk kelompok 3. Yang sudah lagi kelompok mana? Yang kelompok 2. Ya, kelompok 3. Kelompok 3 pegang konsepnya apa ini? Bermain peran. Perhatikan ya anak-anak. Bermain peran. Ayo bisa dimulai. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Namaku Ardian. Namaku Ya lanjut terus. Bermain perannya gimana? Atau main yuk. Ibu aku boleh main nggak? Baik Bu. Artian lain kali kalau bertemu dengan anak ibu bisa dulu. Oh ya maaf Ibu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Kalian lancar film itu ya. Terima kasih ya. Aku belajar banyak hari ini. Ternyata sikap kurban itu tidak. Ada lagi? Kurban itu membuat kita jadi Sudah kelompok 3? Ya, kelompok 3 ini bermain peran tentang apa? Tentang norma kesopanan. Tadi di sini Mas Alfian mau masuk rumahnya Mas Afan tidak salam dulu langsung masuk. Itu berarti sopan atau tidak? Tidak. Kalau tidak kamu kalau bertamu itu harus ketok pintu dulu, memberikan salam. Kalau Mas Alfian ini tidak memberikan salam, ya ditempel dulu. Hasilnya kita beri tepuk salut dulu untuk kelompok 2. Tepuk salut. Salut. Salut, salut, salut. Beri tepuk tangan kelompok 2. Terima kasih. Karena tadi kita sudah membuat apa saja. Kelompok 1 membuat
ada yang dapat nilai 100. Kita tepuk tangan berapa yang nilai 100? Tepuk tangan. Kemudian ini juga ada yang mendapat nilai 90 ya. Nanti untuk anak-anak yang nilainya di bawah 70 juga ada yang nilainya 65. Nanti untuk remedial dan pengayaan akan Ibu beri informasi di hari berikutnya. Nah, kemudian anak-anak, untuk kesimpulan pembelajaran hari ini adalah kita harus selalu mematuhi setiap norma, baik itu norma agama, norma hukum, norma kesopanan, dan norma kesusilaan. Dan kita harus apa tadi sudah dipraktekkan di kelompok 2, harus saling menghormati, apalagi menghormati orang yang lebih tua.